kenali bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Penuh dengan kemuliaan. Makanya para salaf dulu, Ramadan itu ibarat kekasih yang sudah menyongsong mereka. Kalau saya boleh analogikan seperti ini, umpamanya ada seorang suami istri. Si suami ini merantau, bekerja bertahun-tahun. Hanya satu cita-cita, mendapatkan uang, pulang ingin membahagiakan istri tercintanya. Ketika sudah terkumpul, kontraknya sudah habis, kemudian dia pulang sudah bawa duit banyak dan ingin memperlihatkan uangnya kepada istrinya. Saya pikir mungkin selama perjalanan mungkin kebayang kapan sampai itu. Bahkan mungkin kalau lihat wanita di jalan mungkin disangka istrinya itu. Kebayang istrinya itu kan. Sehingga kalau bisa main gas saja gas supaya cepat datang. Nah, lah itu kepada manusia. Ini terjadi kita ini kepada orang yang kita cintai setelah lama tidak, 1 tahun tidak berjumpa, kemudian ingin pulang, ingin berjumpa, pengen segera datang, pengen segera nampak mukanya gitu. Lah Ramadan itu melebihi istri tercinta, melebihi suami tercinta. Ramadan itu jauh dibandingkan itu. Harusnya kerinduan seseorang datang ke Ramadan itu melebihi seorang suami yang menanti-nanti istrinya selama setahun. Karena dia adalah tamu yang memang harus diistimewakan. Makanya dengan mengenal zaman bahwa Ramadan itu bukan bulan biasa, maka semakinlah kita ini rindu dengan bulan Ramadan. Maka kenali Ramadan itu bukan biasa. Bulan di mana Allah bukakan pintu sorga, bulan di mana Allah bukakan pintu langit, bulan di mana Allah tutup seluruh pintu neraka, bulan di mana setan-setan diborgol, bulan di mana pahala dilipat gandakan, bahkan bulan di mana 1 malam Lailatul Qadar bisa menandingi 1000 bulan orang beribadah. Pokoknya kalau kita sudah mengenal keindahan dan kemuliaan Ramadan, maka semakin rindulah kita dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di siang ini kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi di tengah-tengah kesibukan ibu bapak semuanya. Salat dan juga salam demi keberkahan majlis di siang hari ini tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang masuk di bulan Sya'ban dan sebentar lagi kita akan menyongsong Ramadan. Mungkin pembahasan Arba'in Nawawi kita tunda dulu. Kita akan membahas tentang seputar bulan Sya'ban dan bagaimana menyongsong bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Sya'ban ini walaupun bukan bulan yang sangat istimewa seperti bulan kemarin Rajab, itu memang bulan istimewa. Karena Rajab itu satu di antara 4 bulan hul yang disebutkan dalam surah At-Taubah 36. Begitu juga Sya'ban tidak seperti Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang jauh lebih mulia dari seluruh bulan. Bahkan boleh dikata pemimpinnya bulan-bulan. Lah bulan Sya'ban ini terjepit di antara 2 bulan mulia. Sebelumnya ada Rajab dan sesudahnya ada Ramadan. Karena dia terjepit dengan bulan mulia atau 2 bulan mulia, sehingga banyak manusia yang melalaikan bulan Sya'ban ini. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu, di mana Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu mengatakan, "Lam araka tasumu min syahrin min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban." Rasul, aku tidak melihat kamu memperbanyak puasa hampir 1 bulan, maksudnya puasa sunnah, daripada engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi Nabi SAW puasa sunnah di bulan Sya'ban itu hampir 1 bulan, setiap hari berpuasa.
hampir mirip dengan Ramadan. Karena kan bulan Ramadan kan setiap hari puasa selama 29 hari atau 30 hari. Lah di bulan Sya'ban Nabi SAW menghabiskan setiap harinya berpuasa. Makanya ada sebuah athar yang mengatakan bahwa Sya'ban itu bulan Nabi, sementara Ramadan itu bulan umat Nabi. Jadi Nabi SAW berikan jawaban kenapa dia menghabiskan hampir 1 bulan berpuasa sunnah setiap hari. Kata Nabi SAW, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu bainar Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin." Kata Nabi SAW, karena bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilalaikan manusia, karena terletak di antara atau terjepit di antara 2 bulan mulia, Rajab dan Ramadan. Sehingga banyak yang kemudian melalaikan Sya'ban. Ketika bulan Rajab orang semangat ibadah, ketika bulan Sya'ban mulai luntur ibadah, alasannya karena sebentar lagi Ramadan. Itulah bulan yang dilalaikan manusia, kata Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, padahal di bulan Sya'ban ini ada peristiwa besar di mana seluruh amalan manusia itu diangkat ke langit, dan saya suka kalau saat diangkat amalanku saya sedang berpuasa. Dari sini Nabi SAW memberikan sebuah faedah besar tentang bulan Sya'ban ini. Apa faedah yang bisa kita ambil dari riwayat Usamah ibn Zaid ini? Karena banyak orang yang melalaikan bulan Sya'ban karena sudah lelah beribadah di bulan Rajab. Mereka pun kemudian melupakan Sya'ban karena menyongsong Ramadan. Toh nanti di Ramadan juga ada ibadah-ibadah yang besar. Sehingga ketika banyak dilalaikan manusia di bulan Sya'ban ini, sehingga manusia tidak memperhatikan bulan Sya'ban. Lah para ulama mengatakan, siapa yang menghidupkan bulan Sya'ban di tengah-tengah kelalaian manusia, tidak menghidupkan dengan ibadah, maka ibadah di bulan Sya'ban itu sangat istimewa. Bukan karena dia bulan mulia, karena Sya'ban bukan bulan huruf, tetapi menghidupkan ibadah di tengah kelalaian manusia itu sangat istimewa. Saya contohkan. Kita tahu di pagi hari dari jam 7 sampai jam 12 itu waktu di mana manusia mengejar dunia. Yang punya pasar ke pasar, yang punya kantor ke kantor, yang punya sawah dan ladang ya ke sawah ke ladang, yang punya jalan ya ke jalan, gitu ya, seperti taksi dan yang semacamnya. Jadi jam-jam 7 sampai zuhur itu waktu yang sangat sibuk sekali dengan hiruk pikuk manusia yang mengejar dunia. Hampir di semua tempat. Di Batam saja akan sama. Kalau sudah jam 7 itu sudah macet tuh jalanan itu. Kemana mereka larinya? Ke masjid? Nggak ada, bukan ke masjid. Mereka ya ke pasar, ya ke kantor, ya ke tempat pekerjaan mereka. Intinya bahwa jam 7 sampai jam 12 itu sibuk-sibuknya manusia mengejar dunia. Tiba-tiba di tengah-tengah kesibukan kita keluar dari kelalaian manusia. Kemudian kita melaksanakan 2 rakaat duha umpamanya, atau 4 rakaat duha atau 8 rakaat duha. Maka siapa yang berhasil keluar dari kesibukan dunia, kemudian dia malah menyendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala di jam-jam ketika manusia mengejar dunia, maka dia telah melakukan ibadah yang sangat istimewa. Makanya salat duha itu disebut salatul awabin, salatnya orang-orang yang betul-betul hendak memasrahkan dirinya kepada Allah. Dan salat duha itu salat terbaik dari seluruh salat sunnah di siang hari. Kenapa? Karena dikerjakan di saat kelalaian manusia. Atau contoh yang lain di malam hari. Kalau kita dilihat di malam hari dari jam 8 malam sampai subuh, manusia sudah sibuk mempersiapkan tempat pembaringan mereka untuk tidur. Bahkan di antara mereka ada yang jam 9 tidur, jam 10 tidur, bahkan ada yang sampai jam 12 tidur. Bahkan ada yang lebih juga. Tapi di jam-jam 12 ke bawah, jam 1 sampai subuh, itu manusia sedang terlelap-lelapnya tidur itu. Bahkan sedang mimpi-mimpinya itu jam-jam segitu itu. Karena selain cuaca semakin dingin, kemudian suasana pun semakin sunyi, semakin tenang, sehingga cocok untuk tidur.
Jam-jam segitu itu. Selimut yang tadinya di bawah jadi ditarik ke atas. Pada jam-jam segitu itu. Tiba-tiba di tengah kesunyian manusia yang sedang terlelap tidur, kita pula bangun di sepertiga malam akhir itu. Kemudian mengambil air wudu dan salat tahajud. Maka salat tahajud itu adalah ibadah yang sangat istimewa. Kenapa? Karena dilakukan di tengah lalainya manusia sedang terlelap tidur. Kaedahnya adalah setiap ibadah yang manusia lalai karena sibuk dengan urusan dunia, kemudian kita keluar dari urusan itu, kemudian kita menghadap Allah, maka menghadapnya Allah itu sangat istimewa. Kenapa? Karena kita menjadi orang pilihan. Lah di bulan Sya'ban juga sama. Ketika bulan Sya'ban itu banyak dilalaikan manusia karena terfokus menghadapi Ramadan, dan sebelumnya juga sudah lelah di bulan Rajab. Akhirnya manusia melupakan Sya'ban. Maka siapa yang menegakkan ibadah di bulan Sya'ban, ibadah di bulan Sya'ban itu sangat istimewa. Itulah sebabnya Nabi SAW dia habiskan waktu-waktunya untuk berpuasa di bulan Sya'ban itu. Terlebih di bulan Sya'ban sendiri ada peristiwa besar yang setiap mukmin menunggu-nunggunya setahun sekali. Tentu bagi yang memiliki ilmu pengetahuan. Kalau orang-orang awam yang tidak punya ilmu, ya biasa saja, lewat bulan Sya'ban ya seperti lewat bulan-bulan yang lainnya. Tapi bagi seorang mukmin, bulan Sya'ban ini sangat istimewa. Oleh sebagian orang mungkin mengkhawatirkan, tapi bagi orang-orang yang beriman, yang memperbanyak amal saleh, ini yang dinanti-nanti. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan, "Dzaka syahrun turfa'u fihi al-a'mal." Itulah bulan di mana seluruh amalan kita itu diangkat ke langit. Jadi amalan setahun yang kemarin, dari Ramadan tahun kemarin sampai Sya'ban tahun ini, maka semua amalan kita tercatat dalam catatan para malaikat. Dari Ramadan tahun kemarin sampai Sya'ban ini, semua tercatat. Berapa kali kita sholat dalam setahun, dicatat. Mulai dari sholat wajibnya, sholat sunnahnya, dari zakatnya sampai sedekahnya, dari hajinya sampai umrohnya, dari baca Qur'annya sampai zikirnya, dari birrul walidainnya sampai silaturahimnya. Semua amalan kebaikan itu dicatat satu tahun itu. Dalam satu sahifah, satu buku yang dicatat oleh para malaikat. Lah di bulan Sya'ban ini catatan para malaikat diangkat ke langit. Untuk apa? Untuk diperlihatkan kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bahasanya ya laporan akhir tahun lah, mungkin bahasanya kantor itu. Sehingga yang namanya laporan kan harus rapi itu, supaya senanglah bosnya. Manusia saja seperti itu. Kalau laporan akhirnya pekerjaan satu tahun amburadul, boleh jadi kita tidak akan bertahan bekerja di situ. Kepada manusia saja kita harus rapi laporannya. Macam mana kemudian kalau laporannya itu kepada Rabb yang menciptakan kita, yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita? Tentu harus rapi dengan amalan-amalan kebaikan. Lah makanya di bulan Sya'ban, karena ini adalah waktu di mana amalan kita diangkat dan diperlihatkan kepada Allah Rabbul Alamin, makanya Rasul mencontohkan. Beliau mengatakan, wa anni uhibbu an yurfa amali wa ana sha'im. Wa inni uhibbu an yurfa amali wa ana sha'im. Dan saya suka kalau seandainya amalanku saat diangkat menghadap kepada Allah, saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa, artinya untuk menambah amalan-amalan yang dalam catatan setahun itu supaya ditambah di bulan Sya'ban apa-apa yang kurang itu. Jadi bulan Sya'ban itu sebenarnya kesempatan memperbanyak amal saleh untuk menutupi celah amal-amal yang kurang dalam pembukuan selama setahun itu. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, tuba liman kana fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah orang yang dipenuhi catatannya dengan istighfar. Beruntunglah orang yang dipenuhi dalam catatannya dengan istighfar. Artinya orang ini akan selamat gitu kan. Tapi masalahnya, apakah semua orang akan diangkat amalannya dan menghadap Allah di bulan Sya'ban? Tidak. Ada dua manusia tidak akan pernah diperlihatkan catatannya di hadapan Allah, dan itu kerugian besar. Samalah umpamanya dalam pekerjaan, bos tidak mau melihat laporannya. Pasti laporannya nggak bagus, malas mau melihat. Nah kalau yang seperti ini pada manusia saja, bosnya nggak mau melihat laporannya, mungkin kita tersiksa kan begitu. Udah capek-capek buat laporan, dan ditengok pun tidak. Lah dalam dunia pengangkatan amal juga sama. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat pengecualian. Ada dua manusia yang tidak akan pernah dilihat amalannya. Catatannya tidak akan dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala selama satu tahun itu. Dan itu sangat rugi. Sudah lelah kita sholat, lelah puasa, habis pula harta sedekah, dan begitu seterusnya dari amal soleh. Tahu-tahu setelah satu tahun Allah tidak pernah melihatnya. Siapa gerangan orang ini? Disebutkan dalam sebuah hadis,
ada dua orang yang tidak pernah diangkat dan ini harus menjadi perhatian kita. Pertama, kata Nabi SAW, illa limusyrikin. Pertama, orang yang melakukan kesyirikan di bulan Sya'ban. Jangan melakukan kesyirikan di bulan ini. Ini bulan diangkatnya amal. Jangan datang ke dukun di bulan ini. Jangan percaya tangkal-tangkal, klinik-klinik, jimat-jimat dan yang semacamnya, atau meminta ke kuburan-kuburan, meminta ini dan itu dan lain sebagainya. Ini yang pertama, karena kesyirikan itu hakikatnya membatalkan amalan. Kalau sudah batal amal, apa yang mau diangkat dari amalannya? Bukankah Allah mengatakan, mengancam nabinya, bukan mengancam kita, mengancam nabinya. Sampai Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Hai Muhammad, kalau engkau melakukan kesyirikan, hancur lebur amalan dan kau termasuk orang yang rugi. Kalau Nabi SAW saja melakukan kesyirikan, habis status kenabiannya. Apa pula kita yang bukan nabi? Karena kesyirikan itu bisa menghapuskan amalan. Kalau sudah hapus amalannya lah, apa yang mau diangkat? Percuma juga. Kemudian yang kedua, illa li musyrikin au syahna'in au musakhin. Musakhin itu artinya orang yang menanamkan kebencian dalam hatinya kepada saudaranya. Bertengkar dengan ibunya, bertengkar dengan ayahnya, bertengkar dengan saudaranya, tidak akur dengan tetangganya, bermasalah dengan kawannya. Pokoknya bermusuhan intinya. Orang yang menanamkan permusuhan di bulan Sya'ban ini, maka amalannya tidak akan diangkat. Maka kalau memang ini ada kesempatan, kita kan baru di permulaan bulan Sya'ban ini, masih ada waktulah 3 minggu lagi sampai ke Ramadan gitu kan. Ada kesempatan kita ini untuk menghilangkan benih-benih permusuhan dalam hati. Dengan cara apa? Ya minta maaf, apalagi. Umumnya di masyarakat ini kadang-kadang sudah tertanam paradigma keliru. Minta maaf itu nunggu lebaran. Kapan lo minta maaf? Tunggulah sebulan lagi. Idul Fitri saya datang ke rumah engkau. Padahal kalau mau minta maaf-maafan ya sekarang ini waktunya amalan kita diangkat. Kalau sampai ada permusuhan di antara kita, di antara keluarga, di antara kerabat di bulan Sya'ban, ini kerugian besar. Bayangkan kita sudah lelah letih beramal setahun, tiba-tiba Allah tidak memandang amalan kita karena tidak diangkat catatannya. Jadi ini kesempatan besar untuk supaya amalan kita diangkat. Kalau kesyirikan mungkin kita bisa menghindarinya. Karena orang yang sudah mengaji, tahulah ini syirik, datang ke dukun tak boleh, melihara tangkal tak mau, meminta-minta ke kuburan juga kesyirikan, mungkin agak paham lah. Tapi kadang-kadang untuk menghilangkan perasaan kedengkian kepada saudaranya, ya, ataupun menanamkan kecintaan kepada saudaranya, itu sangat sulit sekali kadang-kadang. Perlu kebersihan hati. Makanya bulan Sya'ban ini jadikan tazkiyatun nafas sebenarnya, untuk membersihkan jiwa. Apalah salahnya minta maaf? Betul minta maaf itu berat, tetapi yang memaafkan itu jauh lebih berat lagi sebenarnya. Minta maaf itu rasanya malu, tapi yang memaafkan itu jauh lebih berat lagi. Enak kali kau datang minta maaf katanya. Udah salah banyak, enak kali kau minta maaf. Tapi bagaimanapun caranya supaya amalan kita diangkat, masalahnya itu. Sebab kalau masih ada permusuhan, walaupun skalanya mungkin antar teman di kantor, ya, makanya bulan Sya'ban itu dijadikan bulan ukhuwah persatuan. Sudahlah yang sudah-sudah itu lewatkan dulu selama Sya'ban ini. Ya, tapi jangan ngancam nanti nunggu Ramadan kita musuhan lagi. Sya'ban Ramadan jangan musuhan lagi kita. Nanti tunggu Syawal aja. Kalau mau musuhan ayo kita perang lagi sekali lagi. Artinya bahwa kalau memang di bulan Sya'ban sudah tazkiyatun nafas, insyaallah di bulan Ramadan kita akan petik hasilnya itu. Tapi kalau di bulan Sya'ban saja kita tanamkan permusuhan, masuk Ramadan pula. Sementara Ramadan bulan suci, kan makin lebih ngawur lagi itu. Maka karena ada peristiwa besar yang mengkhawatirkan di bulan Sya'ban, tapi menyenangkan bagi orang yang beriman, diangkatnya amalan kita, maka sudah sepantasnya ini seorang mukmin mempersiapkan diri catatannya yang terbaik untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan Allah akan melihat di pertengahan Sya'ban. Allah akan melihat hamba-hambanya di pertengahan Sya'ban, atau disebut nisfu Sya'ban itu. Memang kalau kita cerita tentang pengangkatan amalan, amalan kita diangkat, diperlihatkan kepada Allah itu memang ada 4 macam. Ada yang bersifat harian, ada yang bersifat pekanan, ada yang bersifat tahunan, dan ada yang bersifat secara keseluruhan. Maksudnya yang bersifat harian itu setiap asar dan setiap fajar. Jadi saat manusia salat asar dan saat manusia salat fajar, salat subuh, itu amalan kita diangkat. Itu namanya harian. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap hari itu malaikat yang mencatat kebaikan di malam hari dan mencatat kebaikan di siang hari. Ini bukan raqib atid, ini malaikat lain. Dia khusus mencatat kebaikan saja. Dia catat kebaikan kita di malam hari, ngapain aja kita di malam hari, di tahajud kah, main kah,
qiyamul lail kah, ataukah kita justru tidur dan begitu seterusnya. Pokoknya dia mencatat kebaikan saja di malam hari sampai subuh. Nanti dia naik ke langit untuk dilaporkan hasilnya. Kemudian turun malaikat mencatat kebaikan di siang hari di waktu subuh sampai asar, kemudian naik dan melaporkannya. Sebagaimana Rasul mengatakan, yata'aqabuna fikumul malaikatul laili wa malaikatul nahar wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri. Allah akan menugaskan dua para malaikat yang mencatat kebaikan kalian di malam hari dan di siang hari, dan berjumpa di dua salat, kata Rasul. Salat zuhur, salat fajar, dan salat asar. Makanya menjaga dua salat ini termasuk dijamin masuk surga. Rasul mengatakan, man hafadha ala baradaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga dua salat barad, maksudnya asar dan subuh, maka dijamin masuk surga. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang bersifat pekanan. Jadi amalan satu minggu itu dikumpulkan, kemudian akan diperlihatkan ke hadapan Allah di dua hari dalam satu pekan. Pertama hari Senin dan yang kedua hari Kamis. Makanya dua hari ini ada puasa, namanya puasa Senin Kamis. Jadi ada yang setiap hari kita laporkan kebaikannya, dilaporkan kebaikan kita oleh para malaikat. Ada yang bersifat pekanan, tapi juga ada yang bersifat tahunan. Catatan dalam satu tahun itu dikumpulkan jadi satu, kemudian diangkat. Kapan itu? Di bulan Sya'ban ini, tepatnya di pertengahan Sya'ban, atau disebut nisfu Sya'ban itu, diangkat ke langit. Kemudian Allah akan melihatnya. Dan yang terakhir tentu pengangkatan amal secara keseluruhan, dan tidak akan pernah ada amalan lagi saat kematian. Saat terus seorang mukmin dibungkus dengan kain kafan dari sorga dan minyak wangi dari sorga, kemudian diangkat oleh Rasul kematian ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, lah catatannya mengikuti di bawahnya sambil naik. Ketika ruh itu berjumpa dengan Allah, maka Allah mengatakan, kembalikan ruh ke dalam jasadnya ke bumi. Tapi catatannya naikkan terus, letakkan di sebuah tempat namanya Iliyin. Dan itu pengangkatan catatan terakhir secara keseluruhan, karena tidak ada lagi catatan setelahnya. Karena orang yang sudah mati mau nyatat apa lagi? Ya. Tapi yang ingin saya jelaskan adalah peristiwa di bulan Sya'ban ini, karena ini peristiwa besar pengangkatan catatan, maka sudah selayaknya bagi seorang mukmin ini mengisi kekurangan di bulan Sya'ban, terutama dengan ibadah-ibadah yang ada kaitannya dengan menyongsong bulan Ramadan. Apa sih ibadah-ibadah yang ada kaitannya dengan menyongsong Ramadan? Umumnya di bulan Ramadan itu ibadah apa yang biasa rutinitas kita kerjakan? Pertama, puasa. Kalau ingat Ramadan pasti ingat puasa. Gak mungkin ingat Ramadan ingat makan-makan siang-siang. Pasti ingat puasa. Yang kedua, kalau Ramadan pasti ingat tarawih, ingat sholat malam. Kemudian kalau ingat Ramadan pasti ingat sedekah, memberi makan kepada orang-orang yang sedang puasa, diantar ke masjid-masjid, ke musola, sedekah intinya. Dan kalau kita bicara Ramadan pasti bicara soal Quran, karena umumnya kalau Ramadan tidak ada satupun corong masjid dan musola kecuali ada orang tadarus Quran. Bahkan boleh dikata kalau sudah datang Ramadan tidak ada masjid kecuali penuh. Tidak ada sejarahnya masjid penuh itu setahun sekali kecuali Ramadan. Sampai tempat sandal ditaruh terpal supaya muat, walaupun hanya berjalan seminggu pertama saja, kan gitu ya. Seminggu kedua digulung terpalnya itu. Nanti minggu kedua ya makin maju sapnya ya. Kalau sudah 10 akhir Ramadan udah pindah ke mall tuh biasanya sapnya. Artinya bahwa kita lihat bahwa memang semangat Ramadan itu luar biasa. Itu okelah di awal-awal gitu ya. Orang baca Quran juga sama. Semangat orang itu. Saking semangatnya jam 1 masih keluar tuh orang ngaji tadarus itu. Entah orang entah kaset ya kan. Udah malam kali masalahnya kan. Tapi masih ada orang-orang yang mengaji kalau di desa-desa. Kalau di Batam mungkin sudah nggak ada lah data-data. Tapi kalau di desa-desa masih ada itu. Ataupun orang-orang yang sedekah. Karena kalau hari-hari biasa ibu puasa Senin Kamis, nggak ada orang antar makanan. Yang ada ya iftar sendiri, beli sendiri kan. Tapi bulan Ramadan sudah ada yang menyediakan iftar itu. Hampir di semua masjid musola itu, bahkan dijadwal di perumahan-perumahan itu. Ini hari ini Ibu Anu, RT Anu, hari ini hampir semuanya. Jadi memang betul-betul namanya keimanan itu meningkat drastis. Masjid penuh, orang yang baca Quran di mana-mana, orang yang sedekah di mana-mana. Kalau udah puasa, jangankan orang biasa preman aja puasa di bulan Ramadan itu. Bahkan yang nggak pernah sholat 5 waktu pun puasa. Kalau ditegur, kok ini puasa ngapain? Sholat pun tidak. Ya ngapain sudah tidak sholat masa tak puasa, saya kata. Double lah dosanya. Ada orang-orang yang kemudian berbicara soal pentingnya puasa, tapi tidak bicara soal sholat. Yang lebih parah lagi kalau tarawih hadir, kalau sholat wajib tak mau datang. Kalau tarawih itu masya Allah datang dia. Padahal ada yang 23 rakaat, ada yang 11 rakaat kan. Sementara sholat wajib itu kan nggak sebanyak itu rakaatnya itu. Coba, cuman paling banyak 4 rakaat itu zuhur, asar, isya. Ada yang lebih sedikit, maghrib cuma 3 rakaat, subuh cuma 2 rakaat. Kenapa mengejar yang 12 rakaat, yang 23 rakaat, sementara itu sunnah?
Lah yang wajib pula hilang. Yang lebih parahnya lagi kadang-kadang yang sunnah-sunnah kecil dipikirkan, yang wajib pula dilupakan. Contoh mamanya ketika mau berbuka. Orang-orang mau buka ini kadang-kadang sibuk. Sibuk apa? Sibuk mencari sinyal supaya mana azan yang paling cepat. Ini kalau perbedaan beberapa daerah kan, kayak Jakarta dengan Batam duluan mana tuh? Duluan Jakarta kan? Ya makanya kadang-kadang nyetel radionya itu radio Jakarta. Nunggu azan di sana biar cepat. Tetapi masalahnya bukan itu. Orang menanti azan itu bukan sholat. Itu masalahnya. Kalau dia menanti azan kemudian sholat maghrib, baguslah. Tapi ada orang-orang yang memang nggak mau sholat maghrib. Dia hanya nunggu azan itu hanya untuk buka. Habis bukanya selesai gitu saja. Nggak sholat maghrib dia. Yang lebih parah kalau pas buka, sok-sok sunnah nyari-nyari kurma. Mana kurmanya kata? Ini sunnah Nabi katanya. Lah ingat kurma sunnah Nabi. Bayangkan sama sunnah kecil-kecil ini ingat. Tapi sama sholat belum ingat. Baik, kita kembali bahwa adalah perkara-perkara itu kebiasaan Ramadan. Itu sebenarnya bisa kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Supaya tidak keteteran bahasanya. Karena orang yang tidak terbiasa lapar di bulan Sya'ban, maka dia akan tersiksa puasa di bulan Ramadan. Saya yakin. Minimalnya walaupun di bulan Sya'ban ini tidak puasa, minimalnya kurangi makan. Itu saja. Oke lah, saya tidak sanggup berpuasa di bulan Sya'ban karena saya kerja ini. Minimalnya cobalah latihan lapar di bulan Sya'ban itu. Ya mungkin makannya sedikit saja, perbanyak minum. Sehingga ketika masuk Ramadan, perut itu sudah tak kaget itu. Tapi kalau orang tidak latihan lapar di bulan Sya'ban, memang setahun tidak pernah latihan lapar kan, masuk Ramadan itu menyiksa perut itu. Bisa protes perut itu, rebak-rebuk nggak jelas kan itu ya. Lah hal-hal yang seperti ini kenapa harus dipersiapkan di bulan Sya'ban itu? Karena bulan Sya'ban itu kata ulama itu ar-rajabu syahru zar'in, wa sya'banu syahru sakin, wa ramadhanu syahru qatfin. Ulama mengatakan Rajab kemarin itu bulan menanam biji. Lah Sya'ban ini bulan mengairi. Ramadan itu bulan memetik hasil. Sebenarnya persiapan Ramadan itu dari Rajab. Oke lah, Rajab sudah lewat. Sekarang sudah masuk Sya'ban. Yang sudah kadong lah. Lah di bulan Sya'ban ini sebenarnya kesempatan emas kita untuk mempersiapkan diri bulan Ramadan. Minimalnya, oke, ibadah puasa. Kalaupun tidak puasa di bulan Sya'ban, kendalikan makan. Biasakan lapar. Ya. Oke, di bulan Sya'ban itu ada tarawih. Ada tarawih kan gitu ya. Berarti jaga kesehatan. Kalau memang tidak mau tahajud di malam hari, minimalnya jaga kesehatan di bulan Sya'ban ini. Ya, kalau perlu latihan jalan, latihan apa kan itu ya. Supaya ketika tarawih itu jangan komplain sama imamnya. Imamnya hampir setengah juz atau 1 juz kan gitu. Dikomplain imamnya. Mam, kenapa enggak apain aja? Kok lam yakunil panjang kali? Apalagi an-naba lagi kan, dianggap panjang itu. Karena saya pernah praktekkan juga, saya datangkan imam yang hafidh Quran di masjid di Sekupang di Darul Ilmi itu, imam itu bagus suaranya. Ya saya pikir karena banyak yang muda-muda yang imam, jadi saya bilang udahlah 1 juz saja 1 malam coba. Karena malam pertama warga-warga yang namanya malam pertama kan semangat ke masjid kan. Setelah tahu imamnya 1 juz, yang tadinya 3 sab itu hari kedua tinggal 1 sab. Rupanya pindah masjid mereka. Alasannya apa? Kepanjangan di masjid ini katanya. Sejak itulah saya tidak pernah lagi nyuruh imam panjang-panjang. Karena memang terkadang bagus satu sisi bisa menghatamkan selama 1 Ramadan tarawih, tapi sisi lain bisa membuat lari orang kan gitu. Tapi saya melihat mental-mental masyarakat awam ini memang mereka tidak siap untuk menghadap Allah itu sepanjang itu. Ya karena tidak latihan. Mereka tidak latihan. Lah sebenarnya bulan Sya'ban itu dari Rajab kemarin sudah harus latihan sebenarnya. Dengan tahajud, sehingga ketika imam panjang pun bukannya komplain, malah komplainnya yang positif, minta diperpanjang kalau bisa ya. Lah begitu juga orang yang baca Quran. Kalau sekarang tidak baca Quran di bulan Sya'ban nih, saya kira akan keluh itu membaca Quran di bulan Ramadan. Oke lah, mungkin ibu bapak itu lancar baca Quran karena sudah terbiasa ya mengkaji Quran, atau sudah hafal Quran itu, ataupun sudah lancar bacalah, nah hafal pun lancar baca Quran itu karena dari kecil belajar Quran. Tapi kalau 1 tahun tidak pernah membaca Quran, sama sekali tidak pernah membuka mushaf, tiba-tiba masuk 1 Ramadan baru kemudian sibuk buka mushaf, saya kira akan terjadi bosanan dan target menghatamkan itu mustahil dilakukan. Ya paling bosanan. Apalagi memang 1 tahun itu sudah suka dengan handphone. Ya, walaupun kononnya, di handphone kan ada aplikasi Al-Quran kan gitu. Tapi kan namanya aplikasi dalam handphone itu kan macam-macam kendalanya. Bisa lowbat selesailah baca Quran. Ataupun ketika baca Quran datang kemudian orang WA. Akhirnya belum selesai ayatnya baca ayat WA. Repot kayak gini kan. Malas akhirnya nonton yang lainnya. Makanya saya memang nasihatkan kalau sudah bulan Ramadan itu nggak usah baca Quran lewat aplikasi itu.
bagus lewat mushaf langsung, karena nggak ada kan gangguan. Mushaf itu nggak ada gangguan, nggak ada WA di mushaf itu, nggak ada YouTube juga di mushaf itu. Gimana mau ditonton? Ya itu aja ayat-ayat Quran. Ya. Kecuali memang dalam kondisi-kondisi tertentu, memang di jalan raya nggak mungkin lah nenteng-nenteng mushaf. Ya, sambil nunggu bus di trotoar ya mungkin pakai aplikasi mungkin. Tapi ini juga memudahkan, karena bagi wanita-wanita haid yang dilarang untuk memegang mushaf bisa menggunakan aplikasi handphone. Boleh. Ulama kontemporer itu membolehkan, memfatwakan seorang wanita haid membaca Quran lewat aplikasi handphone, tapi jangan lewat mushaf. Karena ada hadis melarang memegang mushaf bagi wanita haid. Tapi namanya handphone bukan mushaf. Satu dunia mengatakan itu mushaf pun tetap bukan mushaf handphone itu. Ya handphone orang mengatakan. Tapi mushaf satu dunia mengatakan itu mushaf. Sehingga handphone bukan mushaf, cuman ada aplikasi mushafnya di situ. Makanya ulama membolehkan wanita haid itu membaca Quran lewat aplikasi. Karena itu bukan mushaf. Dan itu fatwa para ulama kekinian tentang bolehnya seorang wanita haid membaca Al-Quran. Pokoknya di bulan Ramadan, pas mungkin ibu datang haid kan nggak puasa. Tapi kan sayang, ini kan bulan Ramadan. Jangan kemudian disamakan bulan Ramadan dengan bukan bulan yang lainnya. Karena Ramadan itu bulan Quran. Maka karena itu bulan Quran, maka penuhi dengan Al-Quran. Sayang kalau seandainya di bulan Quran tidak memperhatikan Quran, berarti di bulan yang bukan Quran itu pasti Quran akan ditinggalkannya. Maka ini bulan Sya'ban ini kembali, itu sebenarnya muqaddimah di Ramadan, untuk menyongsong di bulan Ramadan. Kira-kira ibadah apa yang ada di bulan Ramadan biasakan sekarang, itu maksudnya. Supaya ketika masuk Ramadan betul-betul kita memiliki persiapan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tentang bulan Sya'ban ini. Karena bulan Sya'ban sekali lagi adalah bulan yang bukan bulan mulia, tapi dia adalah bulan yang berada di pertengahan antara bulan Ramadan dan Sya'ban, dan juga bulan di mana amalan kita diangkat. Maka sudah seyogianya seorang muslim itu memperbanyak amal soleh di bulan Sya'ban ini. Perbanyak amal soleh, bukan hanya sekedar ingin persiapan Ramadan, tidak. Karena di bulan Sya'ban ini amalan kita sedang diangkat. Maka haruslah punya sifat malu seperti malunya Nabi SAW. Rasul sampai malu di bulan Sya'ban ini. Saking malunya Rasul menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia sampai mengatakan, dan saya sangat ingin ketika amalanku diangkat saya sedang berpuasa. Itu namanya sifat malu. Malu kalau dalam catatannya sedikit isinya, gitu maksudnya. Malu kalau dalam catatannya itu kebanyakannya perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Karena nanti ini catatan akan diangkat, sehingga amalan buruk dan amalan baik itu akan dilihat Allah, itu masalahnya. Ya ibaratnya lah, seandainya kemudian ada murid di sekolah, habis ujian dapat rapot, semua nilainya merah. Itu mau memperlihatkan sama orang tuanya saja kadang-kadang bingung tuh. Mau dikasih nggak? Dikasih nggak? Dikasih merah semua, nggak ada lampu hijaunya. Ya, nggak dikasih gimana orang tua minta? Artinya kepada orang tua saja kita bisa malu. Ya, untuk memberikan kalau rapot kita ini merah semuanya. Lah kepada Allah Subhanahu wa taala masa tidak punya malu? Harusnya kan rapot kita bagus semua, nilainya 10 semua. Baik di sholatnya, baik di puasanya, baik di sedekahnya, baik di silaturahimnya. Kalau bisa semuanya ada pahalanya. Karena ini adalah kesempatan emas Allah memandang kita. Kalau Allah sudah memandang kita, rupanya amalan kita lebih baik. Tentu kan Allah lebih sayang lagi dengan kita. Kalau Allah lebih sayang, Allah akan lebih menjaga lagi. Kalau Allah menjaga, pasti Allah akan mengabulkan keinginan kita. Dan akan banyak turunannya itu. Makanya sekali lagi di sini bahwa bulan Sya'ban adalah bulan muqaddimatul Ramadan. Baik, adapun bagaimana menyongsong bulan Ramadan di bulan Sya'ban ini? Ada 7 poin yang harus dipahami tentang bagaimana cara menyongsong bulan Ramadan di bulan Sya'ban. Terutama nanti kalau sudah akhir-akhir mendekati Ramadan, ya. Pertama tentunya pasang an-niyatu as-salihatu. Pasang niat yang baik. Maksudnya niat yang baik itu sudah ada niat bahwa nanti saya kalau masuk Ramadan saya akan menghatamkan Quran. Saya akan cari masjid yang tarawihnya baik. Saya akan banyak bersedekah. Ada niat-niat yang baik untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan. Karena niat saja sebenarnya sudah pahala tuh, walaupun belum dilakukan. Dikhawatirkan kalau kita tidak punya niat baik, Allah takdirkan kemudian meninggal dunia dan nggak dapat apa-apa kita. Tapi kalau sudah ada niat di bulan Ramadan saya akan ibadah ini, akan ibadah itu, qadarullah, umur kita tidak panjang, maka niat itu sudah mewakili amalan kita di bulan Ramadan. Makanya pasang niat yang baik untuk menyongsong bulan Ramadan. Yang kedua, at-taubatus shadiqah. Bertobat dengan tobatan yang jujur. Ini bulan Sya'ban. Mumpung belum masuk Ramadan. Jadi maksiat-maksiat yang biasa kita lakukan itu berhenti di bulan Sya'ban. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya ketika masuk Ramadan, kebiasaan maksiat itu tidak masuk di bulan Ramadan. Kenapa? Karena sudah berhenti di bulan Sya'ban. Seperti kebiasaan ngerumpi, menggibah, ngomongin orang, memfitnah, membuli dan macam-macam lah kan. Dusta,
praktek riba, zalim, macam-macam lah maksiat itu. Maka kalau tidak bisa menghilangkan 100%, ya minimalnya kurangilah maksiat di bulan Sya'ban itu. Supaya ketika masuk Ramadan itu tidak ketularan di bulan Ramadan dengan maksiat itu. Sehingga akhirnya berkualitas puasanya di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu syarafiz zaman. Kenali bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Penuh dengan kemuliaan. Makanya para salaf dulu, Ramadan itu ibarat kekasih yang sudah menyongsong mereka. Kalau saya boleh analogikan seperti ini, umpamanya ada seorang suami istri. Si suami ini merantau, bekerja bertahun-tahun. Hanya satu cita-cita, mendapatkan uang, pulang ingin membahagiakan istri tercintanya. Ketika sudah terkumpul, kontraknya sudah habis, kemudian dia pulang sudah bawa duit banyak dan ingin memperlihatkan uangnya kepada istrinya. Saya pikir mungkin selama perjalanan mungkin kebayang kapan sampai itu. Bahkan mungkin kalau lihat wanita di jalan mungkin disangka istrinya itu. Kebayang istrinya itu kan. Sehingga kalau bisa main gas saja gas supaya cepat datang. Lah itu kepada manusia. Ini terjadi kita ini kepada orang yang kita cintai setelah lama tidak, 1 tahun tidak berjumpa, kemudian ingin pulang, ingin berjumpa, pengen segera datang, pengen segera nampak mukanya gitu. Lah Ramadan itu melebihi istri tercinta, melebihi suami tercinta. Ramadan itu jauh dibandingkan itu. Harusnya kerinduan seseorang datang ke Ramadan itu melebihi seorang suami yang menanti-nanti istrinya selama setahun. Karena dia adalah tamu yang memang harus diistimewakan. Makanya dengan mengenal zaman bahwa Ramadan itu bukan bulan biasa, maka semakinlah kita ini rindu dengan bulan Ramadan. Maka kenali Ramadan itu bukan biasa. Bulan di mana Allah bukakan pintu sorga, bulan di mana Allah bukakan pintu langit, bulan di mana Allah tutup seluruh pintu neraka, bulan di mana setan-setan diborgol, bulan di mana pahala dilipat gandakan, bahkan bulan di mana 1 malam Lailatul Qadar bisa menandingi 1000 bulan orang beribadah. Pokoknya kalau kita sudah mengenal keindahan dan kemuliaan Ramadan, maka semakin rindulah kita dengan bulan Ramadan. Karena ada orang-orang yang memikirkan Ramadan itu sudah lemas. Aduh, puasa lagi. Ya. Gimana nih kerjanya? Ada orang yang stres ketika menghadapi Ramadan itu. Nggak bahagia sama sekali. Tapi ada juga yang bahagia tapi bukan ibadah. Bisnis apa nih di bulan Ramadan nih? Tahun kemarin kolak nih. Tahun ini mau apa nih? Ada orang yang kemudian bahagia sih bahagia, tapi otaknya otak duit. Yang satu malah stres gitu. Nih Ramadan nih, apa mau kerja nih? Orang puasa semuanya. Jadi ada manusia yang satunya sedih, yang satunya bahagia, tapi tidak ada urusan dengan ibadah. Nah harusnya seorang mukmin tidak seperti itu. Kemudian yang keempat, at-taqallul minat ta'am. Tadi saya sudah katakan, persiapan Ramadan kurangi makan. Kurangi makan, kurangi minum. Supaya terbiasa lapar. Kemudian yang kelima, ta'allum ahkam fikih siyam. Sudah seharusnya dari sekarang baca-baca buku-buku tentang hukum-hukum puasa. Hukum-hukum taraweh, hukum-hukum sedekah. Pokoknya hukum-hukum yang berkaitan di bulan Ramadan, terutama puasa lah. Kenali apa pembatal-pembatalnya, apa yang memakruhkannya, apa yang menghilangkan pahalanya. Minimalnya kita tahu sekilas supaya ketika puasa dapat pahala sempurna. Kemudian yang nomor 6, ta'widun nafsi ala siyami wal qiyami was sadaqati wa tilawatil qur'ani. Terbiasakan jiwa kita ini di bulan Sya'ban dengan puasa, dengan salat malam dan dengan baca Quran. Termasuk juga al-musabaqatu wal jadiyah. Dari sekarang berlomba-lomba melakukan kebaikan sehingga ketika masuk Ramadan perlombaan itu akan semakin kencang. Dan yang terakhir adalah tertibul jadwal. Bagi seorang mukmin sudah harus mentartib jadwal. Ya, memang harus disiplin. Dalam bekerja saja kan disiplin. Masa dalam bekerja dengan Allah Subhanahu wa taala beribadah kita tidak disiplin, maka sudah kita ini terpikir nanti Ramadan saya akan menghatamkan sekian juz, saya akan begini, saya akan begitu. Itu sudah harus terjadwal. Harusnya seorang mukmin seperti itu. Karena bagi mereka, dan yang terakhir tentunya doa. Karena para ulama salaf biasanya 6 bulan sebelum Ramadan mereka berlomba-lomba berdoa supaya sampai di bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah Ramadan mereka berlomba-lomba berdoa supaya ibadah di bulan Ramadan diterima. Makanya ada istilah di masyarakat itu, Allahumma barik fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkahi di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan umurku di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Ini diantara ya fadilah di bulan Sya'ban dan menyongsong Ramadan secara singkat. Baik, sampai di sini saja. Silakan kalau ada yang bertanya, kita buka tanya jawab.
Ada? Aduh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada di sebagian daerah di negeri kita ini yang saking semangatnya menyambut Ramadan dengan mengadakan acara-acara macam di kampung kami itu istilahnya balimau gitu, Ustaz. Apa itu? Makan-makan ya? Ya, apa itu? Balimau itu macam mungkin jadi besok mau puasa, jadi masing-masing keluarga itu pergi ke tempat pemandian, boleh di pantai, sungai, pokoknya di tempat-tempat pemandian ya. Nah, terus ada rempah-rempah yang khusus lah untuk dimandi, mandi keramas. Nah, kemudian disiramkan ke badan. Nah, itulah sebagai tanda gembira, tanda dia meluapkan kegembiraan menghadapi Ramadan. Sampai sekarang ada itu? Sampai sekarang masih ada. Nah, ini pernah juga kita menginfokan ke saudara-saudara, karena langkah aja kan. Iya. Jadi sulit untuk maknanya bagi mereka untuk menyambut meluapkan kegembiraan, dan semoga selama bulan Ramadan nanti bisa lebih maksimal dan lebih siap. Jadi itulah momen-momen orang kalau sudah rame-rame itu, nah kita katakan rohnya untuk menghadapi Ramadan. Nah, bagaimana kita? Acara apa namanya tadi? Balimau. Balimau ya. Baru dengar saya masalahnya. Ya, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan dengan keutamaan dan karunia Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, maka berbahagialah dengan karunia itu. Itu jauh lebih baik dibandingkan harta yang kalian kumpulkan. Tentu Ramadan adalah karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, dan itu jauh lebih baik dibandingkan dunia. Karena di bulan Ramadan itu tempat mengeruk pahala sebanyak-banyaknya, mendulang pahala sebanyak-banyaknya itu di bulan Ramadan saatnya, yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Artinya kan ini karunia harus kita berbahagia. Cuman masalahnya, berbahagia seperti apa menghadapi Ramadan itu? Ini yang jadi masalah. Ya, kalau saya lihat yang Ibu ceritakan tadi itu kan mungkin itu bagian daripada adat istiadat itu, bukan bagian daripada syariat. Kalau syariat jelas ada perintahnya dari Quran, ada juga perintahnya dari sunnah. Tapi kan tidak pernah ada yang melakukan seperti itu, baik dalam Quran suruhan atau dalam sunnah, atau mungkin perbuatan para salafun salih, para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Kesimpulannya kalau saya simpulkan itu hanya tradisi, adat istiadat. Tapi bagaimanapun adat istiadat, kalau sampai ada sebuah keyakinan dalam sebuah adat istiadat yang mengarah-ngarah kepada ibadah, maka tentu sebaiknya tidak dilakukan, karena takut ibadah itu tidak akan diterima di hadapan Allah. Apalagi sampai kemudian meyakini dan menyalahkan kalau mandinya nggak pakai bunga maka nggak sah, bapaknya kan. Kalau nyemplung aja gitu, takutnya mandi di pantai keseret ombak pula, tak jadi Ramadan dia. Intinya bahwa itu ada istiadat. Sebenarnya bukan itu yang dipersiapkan. Yang dipersiapkan itulah ilmu sebenarnya. Karena supaya tahu, karena banyak di masyarakat itu tidak kenal tentang ilmu puasa. Akhirnya banyak yang melanggar. Belum tentu juga yang adakan acara itu ketika masuk Ramadan rupanya tak puasa pula, hanya ikut-ikutan aja dia. Itu masalahnya. Dia ikut bahagia, tapi ketika masuk Ramadan dia pula yang paling sedih. Lah, awalnya bahagia, ketika masuk Ramadan kok dia pula yang paling sedih. Nanti ketika dekat-dekat Lebaran bahagia lagi, besok mau Idul Fitri. Jadi awal akhir aja senangnya itu. Tengahnya udah sedih gitu karena lapar, ini tuh nggak ada kerjaan, macam-macam akhirnya. Intinya bahwa sebaiknya tidak dilakukan karena ada hal-hal yang lebih manfaat daripada itu. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi